Bagaimana cara memohon kepada Allah agar dilunasi hutang-hutangnya? Karena hutangnya cukup besar dan tidak mungkin bisa dilunasi dari usaha diri sendiri. Hutang-hutang itu cukup besar. Ya besar karena uang Anda nggak ada. Kalau bagi Allah yang maha kaya nggak ada kata besar itu. Justru ketika Anda mengatakan Allahu Akbar berarti hutang saya kecil bagi Allah. Nah caranya bagaimana? Saya berikan dua cara. Cara yang pertama, hutang piutang yang banyak ini jangan keluhkan kepada manusia. Semakin Anda bersuara di depan manusia, suara Anda makin tak didengar Allah Azza wa Jalla. Semakin Anda mengeluh kepada manusia, keluhan Anda makin tidak didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Senyapkan suara dan keluhan Anda dari telinga dan pengetahuan manusia. Ketika itu doa Anda akan diterima oleh Allah. Ada suatu nasihat dari ulama terkemuka terdahulu, beliau mengatakan, "Farrigh qalbaka min ghairihi wa bi ayyi ismin da'uta ajabta." Beliau mengatakan, kosongkan hatimu dari selain Allah soal kebutuhanmu, niscaya dengan nama Allah yang manapun kau panggil dalam doamu, Allah akan menerima. Ya, tapi kalau mengeluh sepanjang Anda mengeluh di depan manusia, sepanjang itu hutang piutang ini enggak akan dibantu oleh Allah. Ini nomor satu. Kalau bertanya begini, mengeluh enggak? Oh enggak. Karena ini untuk cari jawaban. Tips yang kedua, ya, rutinkan zikir menjelang tidur yang berbunyi Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi sampai akhir. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Zikir jelang tidur ini rutinkan. Ada zikir-zikir lain memang, tapi doa lunas hutang menjelang tidur pengaruhnya berbeda. Kenapa? Karena Anda membacakan doa itu saat Anda sudah terlepas dari dunia. Anda saatnya akan istirahat, pikiran Anda lebih konsentrasi, dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa doa menjelang tidur salah satu waktu yang ijabah. Dan kita punya banyak testimoni jamaah sekalian, bahwa doa menjelang tidur itu didengar Allah Azza wa Jalla. Tidak usah testimoni jauh-jauh, saya termasuk testimoninya. Saya juga pernah terlilit hutang ratusan juta. Anda tahu sendiri saya pernah digelari orang manusia sakti. Karena saya bangun rumah di situasi corona. Oh, sakti sekali Anda. Semua orang nahan uang Anda malah bikin rumah. Mau diapain, udah berjalan proyek. Selesai corona dan hutang saya menumpuk banyak sekali. Tidak pernah saya minjam-minjam ke orang-orang. Tidak pernah. Menumpuk hutang saya banyak sekali. Ratusan juta. Anda tahu saya cuma guru ngaji. Tapi saya minta tolong kepada Allah. Nah, rahasianya waktu itu adalah zikir menjelang tidur itu. Allahumma rabbas samawati sab'il ardi munzilat taurat wal injil wal furqan faliqal habbi wan nawa sampai akhir. Allahumma antal awwal wal akhir. Ini Anda rutinkan menjelang tidur. Saya nggak tahu hutang saya ratusan juta jamaah sekalian. Tahu yang satu bilang 40 juta nggak usah dibayar. Satu mengatakan ini ada uang 20 juta. Saya nggak minta. Allah bantu lunas jamaah sekalian hutang piutang itu. Nah, setelah saya dikasih orang, ada yang ngasih sekian, orang tahu juga saya menderita. Ada yang ngasih. Tapi setelah dikasih orang, hutang itu tetap saja gunung Uhud. Saya lihat hutang saya, Masya Allah, masih lebih 300 juta. Dari mana saya dapat? Saya tidak tahu jamaah sekalian, bacakan doa itu saja, tiba-tiba. Itu hutang nggak lebih 4 bulan lunas semuanya. Saya nggak tahu. Nah, baik. Hanya saja jamaah sekalian, Anda soal keuangan ini perlu juga manajemen keuangan tanpa angka. Sekarang ini kan orang berbicara manajemen keuangan menggunakan angka. Ini 5 juta ke sini, 7 juta ke sini, 1 juta ke sini. Ini manajemen keuangan dengan angka. Padahal ada manajemen keuangan tanpa angka. Anda tahu manajemen keuangan tanpa angka? 4. Ingat baik-baik. Manajemen keuangan tanpa angka. Pertama, kendalikan istrimu. Itu manajemen keuangan yang luar dahsyat. Kendalikan istri, tentu termasuk rakyatnya istri, anak-anak, kendalikan. Nomor 2, jaga kesehatanmu. Itu kendali. Ini manajemen keuangan. Kedua, jaga kesehatan. Kalau Anda nggak sehat, istri nggak sehat, anak-anak nggak sehat, ini nanti pemborosan. Nomor 3, jaga waktumu. Kalau Anda nganggur aja, itu pemborosan. Daripada nganggur cari kerjaan, kendalikan waktu. Yang keempat adalah kendalikan pergaulan. Ada kawan-kawan yang ngajak, ayo kita kredit mobil, ayo kita kredit. Nah, insya Allah jemaah sekalian, kalau Anda siasati 4 manajemen keuangan ini, uang Anda akan bagus. Saya sarankan zikir menjelang tidur tadi. Sangat banyak kawan-kawan yang minta zikir tentang hutang piutang, ini yang sering saya sampaikan. Dan sampai hari ini tidak ada yang mengatakan gagal.